Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita melanjutkan bab 11, perjanjian kehormatan. Setelah selesai berdagang di Syria, Abu Thalib kembali ke Mekah bersama kemenakannya yang melanjutkan lagi hidupnya seperti sebelumnya. Meskipun demikian, Abu Thalib melihat Muhammad seperti halnya Abbas dan Hamzah telah terlatih dalam menggunakan senjata perang. Hamzah ditakdirkan menjadi lelaki yang tinggi, besar dan sangat kuat. Ia menjadi ahli pedang dan jago tempur. Postur Muhammad dan kekuatannya sedang. Ia ahli dalam memanah dan sangat berbakat menjadi seorang pemanah ulung seperti nenek moyangnya Ibrahim dan Ismail. Kekuatan utama dalam keahlian ini adalah ketajaman pandangan matanya. Ia memiliki reputasi dapat menghitung 12 bintang dari konstelasi Pleiades. Pada tahun-tahun tersebut, kaum Quraisy tidak terlibat dalam pertempuran manapun kecuali konflik hebat yang terjadi secara sporadis dan sebentar-sebentar. Perang tersebut dikenal sebagai perang melanggar kesucian karena dimulai pada salah satu bulan suci. Seorang Kinanah yang tak bertanggung jawab membunuh seorang lelaki Amir, salah satu suku Hawazin dari Najd. Orang itu lalu melarikan diri ke dalam benteng kota Khaybar yang kokoh. Peristiwa itu terus berlanjut sesuai dengan pola kebiasaan di padang pasir. Kehormatan menuntut balas dendam, karena itu suku pihak terbunuh menyerang Kinanah sebagai suku pihak membunuh, dan Quraisy ikut terlibat sebagai sekutu Kinanah. Konflik tersebut berlangsung selama 3 atau 4 tahun, kendati yang benar-benar bertempur hanya 5 hari. Pada saat itu, pemimpin Bani Hashim adalah Zubair, saudara kandung ayah Muhammad, seperti juga Abu Thalib. Zubair dan Abu Thalib membawa serta keponakannya dalam salah satu pertempuran tersebut, tetapi mereka menganggap Muhammad masih terlalu muda untuk ikut bertempur, maka ia hanya diizinkan membantu mengumpulkan panah-panah musuh yang meleset dan memberikan kepada pamannya agar dapat digunakan kembali untuk menyerang balik. Namun pada salah satu pertempuran di mana Quraisy dan sekutunya mengalami hari yang paling buruk, Muhammad diizinkan untuk menunjukkan kemampuannya sebagai pemanah, yang kemudian dipuji karena kehebatannya. Perang itu mendorong tumbuhnya perasaan tak puas di hati setiap penduduk terhadap kaum padang pasir. Sebagian besar pemuka Quraisy telah melakukan perjalanan ke Syria. Mereka menyaksikan langsung bagaimana keadilan ditegakkan di kerajaan Roma. Demikian juga di Abyssinia, yang meraih keadilan tanpa harus melakukan pertempuran. Namun di Arab tidak ditemui sistem hukum di mana korban kriminal atau keluarganya bisa mendapatkan ganti rugi. Di samping itu adalah wajar bila perang melanggar kesucian seperti konflik-konflik lain sebelumnya, membuat banyak orang memikirkan bagaimana cara dan strategi untuk mencegah peristiwa itu terulang kembali. Namun kali ini hasilnya lebih dari sekedar pemikiran dan kata-kata. Sejauh menyangkut orang Quraisy, mereka kini bersiap-siap untuk bertindak, dan rasa keadilan mereka diuji dengan peristiwa memalukan yang terjadi di Mekah pada minggu-minggu pertama setelah berakhirnya pertempuran. Seorang pedagang dari pelabuhan Yameni di Zabid menjual barang-barang berharga kepada orang terkemuka di Bani Saham. Setelah mengambil barang-barang tersebut, orang Saham itu tidak mau membayar harga yang dijanjikan. Pedagang yang dirugikan itu, seperti yang diketahui persis oleh pembeli yang curang itu, adalah orang asing di Mekah dan tidak memiliki teman atau perlindung yang dapat diminta bantuan. Namun ia tidak takut terhadap perlakuan curangnya orang lain. Lalu sambil berdiri di tebing Abu Qubaish dengan lantang fasih dan berapi-api, ia menyerbu kaum Quraisy agar keadilan ditegakkan. Tanggapan segera datang dari kebanyakan kabilah yang tidak memiliki ikatan persekutuan dengan Saham. Quraisy menghendaki semuanya agar bersatu padu tanpa memihak pada salah satu kabilah. Namun sebagai keturunan Qusay, dalam persatuan tersebut masih terdapat sebuah ketegangan yang takut yang memecah mereka menjadi 2 kelompok, kelompok Harum dan kelompok Sekutu. Dan Saham adalah bagian dari kelompok kedua. Salah seorang pemimpin di kelompok pertama dan juga seorang yang terkaya di Mekah saat itu adalah pemimpin Taim, Abdullah bin Jud'an. Kini ia menawarkan rumah luasnya sebagai tempat pertemuan bagi semua pecinta keadilan.
Hanya Bani Abdul Al-Sham dan Naufal yang tidak hadir. Sementara Bani Hasim, Bani Muttalib, Bani Zuhrah, Bani Asad, dan Bani Tayyim semuanya terwakili, dan ke dalam mereka kini bergabung Adi, salah satu kabilah dari kelompok sekutu. Keputusannya setelah melalui diskusi serius diperlukan adanya suatu aturan kehormatan untuk menegakkan keadilan dan melindungi yang lemah. Mereka pun pergi bersama ke Ka'bah. Di sana mereka menyiramkan air ke atas Hajar Aswad. Air itu dibiarkan jatuh mengalir ke dalam suatu wadah, kemudian masing-masing menginum air yang disucikan itu. Dengan meletakkan tangan kanan di atas kepala, mereka berikrar bahwa setiap terjadi kejahatan di Mekah, mereka akan bersatu padu menegakkan keadilan, melawan pihak yang menganiaya dan membela pihak yang teraniaya, tanpa memandang mereka berasal dari Quraisy atau dari luar kota. Orang Saham itu kemudian dipaksa membayar hutangnya, dan tidak satu pun kabilah yang abstain dalam perjanjian itu menawarkan bantuan mereka. Bersama pimpinan Bani Tayyim, Zubair dari Bani Hashim merupakan salah satu penggagas aturan ini. Ia membawa serta kemenakannya Muhammad yang turut berikrar. Beberapa tahun kemudian Muhammad menuturkan, "Aku hadir di rumah Abdullah bin Jud'an pada pembuatan perjanjian yang istimewa. Aku tidak akan menggantikan keikutsertaanku itu demi segerombol unta mewah. Dan jika sekarang dalam Islam aku diundang untuk menghadirinya, aku akan dengan senang hati menyambutnya." Dalam kesempatan itu hadir pula sepupu tuan rumah mereka, Abu Kuhafah dari Bani Tayyim, bersama putranya Abu Bakar, usianya 1 atau 2 tahun lebih muda dari Muhammad, dan di kemudian hari menjadi sahabat terdekatnya. Demikian pembahasan dari bab 11. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.